Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu saya berjalan-jalan di sebuah supermarket untuk membeli bahan makanan. Dan saya melihat banyak sekali bahan makanan yang ada di rak-rak di dalam supermarket. Lalu akhirnya saya membeli beberapa buah benda berikut ini. Saya kebetulan bawa sampelnya gitu. Ada cukup banyak sih benda-bendanya. Nah, lalu saya membeli ini. Ada yang tahu ini benda apa? Bukan pisang, ubi ini ya. Ya, ubi atau telo bahasa Inggrisnya gitu. Lalu saya juga membeli ini, semacam snack saset gitu ya. Nah, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu akan memberikan anak-anak Anda snack, kira-kira pilih yang ubi atau snack saset untuk anak-anak biasanya? Biasanya yang ini, yang hijau ya. Jarang Bapak Ibu membeli ubi lalu, ini buat snack sore gitu. Jarang biasanya gitu. Oke, lalu saya berjalan-jalan lagi, akhirnya menemukan benda-benda lagi atau barang-barang lagi. Nah, saya kebetulan membeli bumbu dapur juga. Lalu di samping bumbu dapur saya juga membeli semacam, ini bumbu instan. Wah, maaf nih mereknya kelihatan gitu ya. Saya tutup gitu ya. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke supermarket atau mau masak nasi goreng, kira-kira bumbu apa yang biasanya Anda pilih untuk masak nasi goreng? Bumbu racik atau bumbu dapur gitu ya? Nah, silakan nanti bisa dicek di rumah gitu. Kalau saya masak nasi goreng, ya kadang-kadang kalau nggak males, saya pakai bumbu dapur. Tapi kalau lagi males, pakai bumbu yang racik seperti ini. Nah, dua hal ini sebagai simbol Bapak Ibu. Sebagai kadang-kadang hidup kita itu berada pada dua pilihan. Apakah kita mau berada dalam budaya yang instan, yang gampang tinggal sekali sobek, atau justru kita berada dalam budaya yang butuh proses yang tidak mudah. Misalnya harus ngulek bawangnya,
harus mungkin motong cabenya dan sebagainya. Dan tentunya kalau memilih barang-barang yang organik, ada harga dan usaha yang dibayarkan dan dikeluarkan lebih. Mengapa biasanya barang-barang yang organik ini lebih mahal? Karena ada proses yang tidak mudah. Dan tentunya rasanya pasti lebih enak. Bapak Ibu kalau memasak nasi goreng dengan bumbu ulek dibandingkan dengan bumbu instan, pasti rasanya juga berbeda. Pasti lebih enak yang bumbu ulek, yang lebih organik, ketimbang yang instan. Atau kalau Bapak Ibu memasak sayur-sayuran yang organik, itu rasanya juga jauh lebih enak. Lepas dari belanja itu, lalu saya masuk ke kamar Bapak Ibu, dan saya menemukan sebuah amplop juga. Ini saya cari lagi di bawah. Nah, di kamar saya menemukan sebuah amplop. Lalu saya buka lagi amplopnya, dan saya menemukan 2 lembar. Lembar berwarna merah dan warna biru. Kalau Bapak Ibu saya kasih 2 lembar ini kepada Anda, mana yang akan masuk ke kotak APP kira-kira? Biasanya yang mana ini? Yang merah atau yang ini ya, biru ya? Silakan nanti dicek ketika Anda masuk ke kotak APP, biasanya cenderung yang mana? Atau mungkin yang hijau, atau yang mungkin yang abu-abu dan sebagainya. Nah, saya merasa benda-benda yang saya bawa ini adalah simbol perwujudan iman kita. Tidak mudah mencemplungkan yang merah ke kotak APP atau yang biru gitu. Itulah pertobatan kita. Kadang-kadang tidak mudah membuat kita memilih untuk melakukan hal yang lebih baik. Seperti kalau orang diet, mungkin kita pernah mengalami kalau kita sedang diet, janjinya kita akan olahraga, kita akan nggak makan daging, tetapi kadangkala kita bolong juga. Dan hari ini Tuhan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Nggak apa-apa kalau besok bolong diet, tidak apa-apa kalau besok kita masih pakai cara yang instan. Dan tentunya hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia memberi kita kesempatan untuk berproses. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, tantangan di dunia kita zaman ini, terutama terkait dengan penghayatan iman kita, itu tidak mudah. Kita berhadapan dengan dunia yang serba instan. Sebagai contoh, kalau kita sedang menghadapi masalah dan doa-doa kita mungkin tidak didengarkan atau belum dikabulkan oleh Tuhan, apakah kita juga tergoda untuk mencari jalur cepat, lari ke orang-orang pintar, ke orang-orang yang lebih berpengalaman, untuk menerima wangsit, atau mungkin mencari hal-hal yang lebih instan? Atau untuk kita nih anak-anak muda, ketika kita sedang ingin mencari pasangan hidup, apakah kita juga tergoda mencari pasangan hidup di aplikasi-aplikasi online yang resikonya juga sangat membahayakan bagi kita anak-anak muda? Atau bagi kita yang masih sekolah, yang masih belajar di dunia pendidikan, kita punya yang namanya ChatGPT. Di sisi lain ini membantu kita belajar, tetapi kalau tidak hati-hati, ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mencari mudahnya saja tanpa ada usaha yang cukup, sehingga akan rawan tindakan pencontekan atau berbuat tidak jujur. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya kira bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini nyambung dengan proses pertobatan iman kita yang bukan dengan cara instan. Untung iman kita diperoleh dengan proses yang tidak sekali jadi, tetapi harus masuk dalam proses pengalaman jatuh bangun. Seperti pengalaman Maria Magdalena sore hari ini yang mengalami jatuh. Tuhan justru memberi kesempatan kepada kita ketika kita jatuh untuk bangkit. Dan hal ini tadi disimbolkan dengan pengalaman Maria Magdalena yang tidak dihakimi, tetapi dibiarkan untuk bertumbuh dan memperbaiki diri lagi. Saya kira dan saya juga merasa Tuhan itu sabar dengan proses kita masing-masing. Itulah mengapa selama masa Prapaskah ini kita menjalankan masa pantang dan puasa itu lama, 40 hari, supaya kita diberi kesempatan berproses untuk memperbaiki diri sehingga hidup kita menjadi lebih baik. Saya rasa inilah kasih Tuhan, yaitu memberi kesempatan kita untuk bangkit ketika kita jatuh. Dan pertanyaannya bagi kita, kalau Tuhan saja sudah sangat sabar dengan hidup kita, dengan pergulatan kita, bahkan dengan proses jatuh bangunnya kita, apakah kita juga mau bersabar untuk proses jatuh bangunnya hidup kita
agar tumbuh menjadi lebih baik. Apakah kita juga mau bersabar ketika kita menghadapi anak-anak kita di rumah yang mungkin membuat kita jengkel? Apakah kita juga mau bersabar dengan suami kita, dengan istri kita, kalau kita sedang marahan atau kita sedang mengalami konflik? Ada sebuah kisah yang ingin menggambarkan betapa kita di dalam keluarga juga berjuang untuk sama-sama menahan diri dari amarah, bahkan juga meredam keegoisan kita masing-masing. Alkisah, hiduplah sepasang kakek dan nenek yang berada di sebuah pinggiran kota. Mereka hidup bahagia dalam ikatan pernikahan, hampir 30 tahun lamanya. Mereka menjalani kebersamaan sebagai suami dan istri. Secara umum mereka tampak happy, sebagaimana banyak pasangan lainnya, dan mereka sudah berjanji satu sama lain untuk saling mempercayai dan saling menjaga pasangannya. Sepanjang 30 tahun hidup bersama, tidak ada rahasia yang mereka sembunyikan, kecuali sebuah kotak yang disimpan oleh si nenek di atas lemari tua di dalam kamar tidur mereka. Ia selalu memperingatkan suaminya agar jangan pernah menyentuh kotak itu sama sekali. Hingga suatu saat si nenek tadi jatuh sakit dan harus dirawat di ICU di sebuah rumah sakit. Lalu sang suami menyempatkan pulang ke rumah untuk mengambil kotak itu dan membawanya ke sisi sang istri, karena ia khawatir, takut kalau istrinya sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Dan istrinya pun setuju bahwa si kakek siap untuk membawa kotak itu di hadapan istrinya. Lalu si istri berkata kepada kakek itu, "Silakan dibuka, kek," ujar sang istri. Dengan gemetar, sang kakek membuka kotak itu. Tidak sabar ia ingin segera mengetahui isi kotak rahasia yang sudah disimpan berpuluh tahun lamanya. Selama ini ia tidak pernah memegang kotak itu, apalagi sampai membukanya. Sekarang ia dipersilahkan untuk membuka kotak tersebut. Ketika kotak dibuka, sang suami terkejut melihat isinya. Di dalam kotak itu terdapat sejumlah uang dalam jumlah yang banyak, sekitar 120 juta. Lalu di dalamnya juga ada 2 boneka rajut. Lalu sang suami bertanya kepada istrinya, "Dari mana semua ini?" tanya sang suami. Lalu sang istri menjawab, "Engkau mau mendengar ceritanya?" "Ya, tentu saja, aku sangat ingin mendengar ceritanya," jawab si suami. Ia penasaran dengan isi kotak rahasia tersebut. Lalu sang istri mulai bercerita, "Sejak awal menikah denganmu, kedua orang tuaku menceritakan rahasia pernikahan bahagia. Menurutnya rahasia itu adalah agar aku tidak mudah bertengkar denganmu. Jadi aku harus mampu mengendalikan amarah. Awalnya tidak mudah bagiku mengendalikan amarah menghadapi engkau," lanjut sang istri. Ia menceritakan bagaimana usaha untuk mengendalikan amarah itu setiap kali suaminya terasa sangat menyebalkan dan menyakiti hatinya. Hingga akhirnya kedua orang tuaku menasihati, "Kalau aku sudah mulai marah padamu, sebaiknya rajut sebuah boneka," lanjut sang istri. Sang suami mendengar dengan seksama, dan mendengar hal itu, ia mulai mengerti mengapa ada 2 boneka rajut di dalam kotak itu. Ia merasa sangat terharu karena kesabaran sang istri yang hampir 30 tahun hidup bersama, istrinya hanya marah 2 kali saja. Terbukti dengan 2 boneka rajut yang ada di kotak itu. Namun ia masih penasaran dengan uang sebanyak itu yang jumlahnya 120 juta. Lalu sang suami bertanya kepada si nenek tadi, "Nek, apakah engkau menabung dari uang belanja kita?" tanya sang suami. "Dari mana uang-uang itu kau dapatkan?" Lalu si nenek berkata, "Uang itu kudapatkan dari menjual boneka-boneka hasil jahitanku. Hasilnya selalu aku simpan di kotak itu, dan ini sisa 2. Ternyata uang itu adalah hasil penjualan boneka-boneka yang dirajut.
yang saat itu sedang ia salurkan kemarahannya kepada sang suami. Entah sudah berapa banyak boneka yang dibuat dan amarah yang berhasil ia salurkan dengan membuat boneka itu. Dan kini sang suami baru mengerti betapa selama 30 tahun hidupnya ia telah berbuat menyakiti hati sang istri berkali-kali lipat. Kalau dihitung-hitung selama 30 tahun ia mendapatkan 120 juta, berarti kurang lebih selama sebulan atau mungkin selama setahun ia mendapatkan 20 jutaan, dan kurang lebih selama sebulan ia mendapatkan 1,5 juta, dan kalau dibagi selama sehari kurang lebih ia mendapatkan 50.000 dari hasil membuat boneka-boneka itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mungkin kalau nanti di rumah ada yang menyakiti hati kita, kita bisa membuat boneka atau goreng singkong atau mungkin apapun, menyalurkan segala amarah kita. Tapi cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan juga bersabar dalam proses pertobatan kita dan memahami serta memberi kita kesempatan atas hidup kita yang tidak sempurna, atas keluarga kita yang tidak sempurna, atas anak-anak kita yang mungkin juga masih berjuang, dan keluarga kita di rumah. Semoga di masa Prapaskah ini kita semakin mampu memanfaatkan momen untuk melakukan perubahan-perubahan kecil, sehingga nantinya hidup kita pun juga menjadi lebih baik di mata Tuhan, di hadapan keluarga, dan di tengah orang-orang yang mencintai hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti